Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita siapkan hati kita, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita memuji Allah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan kita. Kita akan lagu pujian kita sungguh besar Tuhan.
memberkati setiap umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah. 2-3 orang berkumpul saat menyebut nama-Mu, Engkau hadir. Di rumah ini umat-umat-Mu hadir. Di setiap pintu rumah mereka juga mengambil bagian dalam ibadah live streaming via Facebook. Tuhan kiranya menyertai dan menolong setiap umat-Mu seturut dengan janji firman-Mu bahwa setiap orang yang mengambil bagian dalam ibadah bersama, mereka mendapatkan upah yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Kami mengucap syukur Tuhan melalui bagian pergumulan yang dihadapi oleh bangsa negara kami melawan COVID-19. Marilah Tuhan berikan kesatuan hati, berikan keteguhan hati kepada umat-Mu, untuk umat-Mu mengambil bagian tetap bersehati memuji menyembah-Mu, mengambil bagian dalam tiap-tiap ibadah, diberikan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang beracara dalam ibadah kami sore ini, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Kasih karunia-Mu yang bekerja, dan kami bersatu hati berdoa Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan ruangan ini dimanapun umat-umat-Mu berada. Amat terlebih ya Bapa, kami hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan kami semua yang Kau izinkan mengambil bagian tugas pelayanan, baik pemimpin pujian, tim singer, tim musik, pelayan di LCD, di LP Tuhan, Ricky dan juga Ray yang menangani sound dan juga Tuhan menangani live streaming ini. Tangan Tuhan yang menyertai memberkati. Kami bersatu hati berdoa, hai kuasa kegelapan, kuasa dunia Kau tidak berada di tempat ini. Kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus. Nyati ruang ini. Kami hanya mengundang Roh yang Kudus yang bekerja di tengah kami. Terima kasih ya Bapa, hati kami rindu menyembah-Mu, hati kami rindu membawa korban yang berkenan kepadamu. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam Pentakosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masih saja tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita masih mau meninggikan Allah kita. Kita katakan, tinggi nama-Mu dipuji. Hallelujah.
bangkit bersoraklah. Sama-sama kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita masih bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Kita memuji Allah kita. Kita meninggikan Allah kita. Kita sembah, kita agungkan Dia. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita katakan amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan sebab Engkau besar perbuatanmu ajaib. Sebab Engkau besar perbuatanmu
setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang berbahagia di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir di hati kami, persiapkan hati kami untuk ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sementara akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan Allah dan Roh Kudus yang berkata-kata melalui lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami, baik kami yang ada di sini dan yang ada juga di rumah. Kami berdoa kepadamu, segala kuasa kegelapan yang tidak senang melihat keberadaan kami tolak, kami usirkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Cukup kuasa Allah saja yang memimpin kami, bahkan yang hadir dalam setiap hati kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat kembali berjumpa dalam ibadah bersama, dalam ibadah yang ketiga, raya yang ketiga jam 5 sore. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, baik sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, seluruh tim pelayan dan juga jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah di rumah secara streaming. Kebenaran firman Allah, saya masih berbicara dalam hal kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kondisi sekarang ya, dengan terjadinya wabah virus corona itu membuat saudaraku yang terkasih, orang yang dekat menjadi jauh ya. Bahkan saudara, kita tahu beberapa mereka yang positif COVID-19 satu rumah, kalau suaminya kena maka suaminya harus berada di kamar terpisah dengan istrinya selama 14 hari. Makan pun terpisah, tidak boleh satu meja dengan anak-anak, dengan istri dan keluarga yang lain. Demikian juga mereka yang negatif, saudaraku yang terkasih, mereka juga harus makan terpisah, tidak boleh bersama. Kenapa? Karena yang negatif belum tentu negatif katanya. Nah, banyak berita-berita yang mungkin mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi satu hal saudaraku yang terkasih, kasih Yesus lebih dari segalanya. Katakan amin. Katakan kepada sebelahmu, kasih Yesus lebih dari segalanya. Dan hari ini saudara, saya masih berbicara tentang kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Beberapa minggu ini berbicara tentang kasih Tuhan, mengasihi Tuhan adalah berbicara tentang hubungan yang indah, hubungan yang intim. Ya. Pemulihan hubungan menjadi indah, itulah kasih Kristus. Menyatukan yang dekat semakin dekat, yang jauh menjadi dekat, itulah kasih dari Tuhan. Yang kedua, berbicara kasih Tuhan adalah berbicara dalam ketulusan dan kemurnian. Orang yang mengasihi dan ada kasih Tuhan, itu berbicara tentang kasih yang tulus dan murni. Dan hari ini saudaraku yang terkasih, Tuhan mau menyatakan kepada saudara dan saya bagaimana kasih itu dinyatakan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita mengenal kasih Allah yang tidak kelihatan melalui kehidupan kita. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Saudara sudah dapatkan? Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16 17. 2 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 bagian yang dinyatakan oleh Tuhan. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau boleh dikatakan, bukan hai Roni, bukan engkau yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang memilihmu Roni untuk ada di sini menjadi anak Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, dikatakan di dalam ayat 16 bagian selanjutnya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan meminta kita, saudaraku yang terkasih, karena Tuhan memilih menetapkan kita lebih dari dahulu, maka ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Dan yang ketiga, ya, ayat 16 bagian C sampai 17, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di awal saya katakan, saudaraku yang terkasih, kita semua, bagi orang percaya, tidak ada yang tidak tahu bahwa Allah adalah kasih. Allah itu penuh dengan kasih, ya. Dan Allah menunjukkan kepada kita semua, bahkan mereka yang belum kenal Tuhan pun, saudaraku yang terkasih, mereka diajar untuk mengenal kasih Allah, kasih Bapa, kasih Tuhan. Di dalam apa? Di tengah dan di dalam keluarga. Mengapa? Bagaimana seseorang berkata saya mengasihi Tuhan, sementara di tengah keluarga ia tidak menunjukkan kasihnya? Tuhan yang tidak dihampiri, Tuhan yang tidak dapat dijangkau. Nanti kita akan baca, tapi kita akan baca lebih dahulu Yohanes 1 ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, saudaraku yang terkasih. Pernyataan ini semua orang dari segala suku bangsa di dunia ini tahu, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah dapat melihat Tuhan. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudaraku yang terkasih, satu hal yang dimengerti oleh semua orang, bahwa Allah itu tidak ada yang pernah melihatnya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini berada di tempat yang tidak dapat dihampiri manusia. Bahkan kalau boleh saya katakan, Adam sendiri pun ia tidak bertatapan muka dengan muka dari Tuhan. Ia hanya merasakan kehadiran Tuhan di Taman Eden, namun ia tidak melihat bentuk wajah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernyataan inilah yang nyatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi ayat berikutnya berkata, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengenal, dialah yang tahu, dan ia adalah bentuk manifestasi dari kasih Allah bagi dunia, bagi saudara dan saya. Oke. Jadi melalui hal ini saya ingin berbicara dari 3 hal. Yang pertama, anak mami, anak papi, atau anak Allah. Yang kedua, kasih yang tak berbalas.
dan kasih yang berbalas. Bagian yang ketiga, murid dan saksi Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi di awal saya bertanya, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi manusia? Bagaimana manusia bisa mengenal kasih Allah Bapa? Melalui hidup keluarga. Ada di dalam keluarga istilah anak mami, anak papi. Ya, kalau di sini saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu Manto itu anak mami atau anak papi, atau bukan anak mami papi, gitu ya. Saya tidak tahu Daniel anak mami atau anak papi, atau bukan anak dua-duanya. Tapi yang jelas Ricky anak papi mami karena anak tunggal katanya. Ya. Tapi kalau dalam satu keluarga ada dua anak, pasti satu anak mami, satu anak papi. Tapi kalau dalam keluarga itu ada 3 anak, yang satu nggak tahu katanya anak siapa. Kenapa? Karena mendapatkan kasih sayang berbeda. Saya seringkali mendengar kata ini, tuh anak mami tuh, kenapa dibiarin aja? Dia mah dapatnya yang lebih bagus. Yang satu bilang, tuh anak papi tuh, apa aja dimintanya papi mah ngasih. Kalau saya minta susah. Itulah istilah anak mami, anak papi. Dan berbicara anak mami, anak papi itu berbicara tentang apa yang diminta pasti diterima, diberikan. Bahkan belum diminta pun papi maminya sudah ngasih. Itu lebih bicara tentang anak mami, anak papi. Ya, dan ini yang disebut kasih tak berbalas. Nanti saya akan berbicara lebih lanjut. Apa itu kasih tak berbalas? Tetapi saudara, saya mau katakan, anak mami, anak papi itu berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah Bapa yang tak berbalas. Mengapa disebut anak mami, anak papi, anak Allah itu Bapa adalah kasih yang tak berbalas? Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di kota Roma, Yakub Tuhan mengasihi, namun Esau Tuhan tidak suka. Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Roma pasal 9, saudaraku yang terkasih, mulai ayatnya yang ke-12, 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Roma pasal 9 ayat 12, 13, 14, 15. Atau sampai ayat 16 saja. Kita baca sampai ayat 16. 2, 3. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil dikatakan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Untuk menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan tentang anak mami, anak papi dulu. Saudara, Ishak istrinya adalah Ribka, dan Ishak mengetahui bahwa Ribka ini juga mandul seperti ibunya Sarah.
Maka saudaraku yang terkasih, Ishak berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati istrinya, agar Tuhan membukakan kandungan istrinya, agar Tuhan menghancurkan kemandulan istrinya. Dan Tuhan mendengar doa Ishak. Istrinya dibukakan kandungannya, dan ternyata ketika dia hamil, dia merasa bertanya, Tuhan, apa ini Tuhan? Kenapa ada sesuatu yang bertentangan di dalam perutku, saling menendang? Maka Tuhan katakan bahwa anak yang bungsu akan menjadi tuan bagi anak yang tua. Anak yang muda akan menjadi tuan bagi anak yang tua. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Dan kemudian Tuhan menyatakan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Artinya saudaraku yang terkasih begini, kenapa istilah anak mami, anak papi? Kalau seseorang dikasihi maminya, maka yang lain tidak dikasih. Itulah kalau dikasihi berarti yang lain dibenci. Bukan dibenci dalam arti kata benar-benar benci, tetapi istilah dikasihi, yang lain tidak dikasihi. Dan kita tahu ketika Esau dan Yakub ini lahir, saudaraku yang terkasih, Esau menjadi anak papi. Karena apa saja yang diminta Esau, Ishak berikan. Kasih sayang Ishak terhadap Esau lebih daripada kasih sayangnya kepada Yakub. Tetapi Alkitab katakan Ribka ibunya lebih mengasihi Yakub. Jadi di sini kalau satu keluarga ini, maka Esau berkata, ih tuh anak mami mah dikasih makan yang enak, saya mah tidak, gitu ya. Tapi Yakub katakan, ih papi mah tuh anak papi itu apa saja diturutin, tapi saya mah kenapa tidak? Itu istilah. Dan di dalam kitab Roma dikatakan bicara tentang anak papi, anak mami, maka Ishak dan juga Ribka tidak bisa menjelaskan. Ketika anak-anaknya berkata, iya anak mami, ini anak papi, mereka bingung, mereka berkata, papi itu sayang semua, mami itu sayang semua. Tetapi saudara, di dalam perlakuan ada perbedaan. Dan kalau ditanya alasannya, kalau ditanya kenapa, untuk memberikan jawaban, kenapa Yakub lebih dikasih oleh Ribka, kenapa Ishak lebih mengasihi Esau. Ini berbicara kasih yang tak berbalas. Dan di dalam bagian ini bicara tentang kasih Allah Bapa. Kembali kitab Roma 9, dikatakan di sini, apakah Tuhan tidak adil? Kalau Tuhan mau mengasihi seseorang, seharusnya Tuhan itu membuat mereka tumbuh besar. Siapa yang baik, itulah yang dikasihi. Tapi dikatakan tidak. Dari dalam kandungan, sebelum anak ini lahir, sebelum mereka melakukan ada tindak perilaku yang diwujudkan, dari dalam kandungan Tuhan telah memilih bahwa bahwa Yakub akan lebih dikasihi oleh Tuhan. Esau tidak dikasihi Tuhan. Lalu orang Israel kemudian bertanya, Tuhan engkau tidak adil. Maka Tuhan katakan, siapa yang tidak adil? Kasih Allah itu berbicara tentang kemurahan hati Tuhan, bukan bergantung kepada kehendak dan perbuatan orang. Dan ini yang saya sebut kasih yang tak berbalas. Artinya saudaraku yang terkasih,
Apapun yang saudara buat, tidak cukup membalas kasih kepada ayahmu, kepada ibumu. Kalau engkau mau berusaha membalas cinta kasih orang tuamu, tidak cukup dengan apa yang engkau buat. Diberikan rumah bagus, diberikan ini, tidak cukup saudara. Itulah yang disebut kasih tak berbalas. Dan Tuhan mengajar melalui kehidupan rumah tangga daripada Ishak dan Ribka. Tuhan mengajar tentang cinta Tuhan yang tak berbalas. Daud merasakan ia bukan anak papinya, bukan anak maminya. Kenapa? Karena selalu disisihkan. Daud selalu disuruh mengembalakan kambing domba dari sejak muda dan tidak mendapatkan hak-hak yang istimewa. Ketika ayahnya diminta oleh Samuel untuk mengadakan pesta, Samuel katakan dengan tegas, saya tidak akan duduk menikmati hidangan kalau semua anakmu tidak datang. Tapi apa yang terjadi? Isai memanggil hanya 7 anak laki-laki. Dan kemudian Samuel bertanya, inikah semua anakmu? Ya, ini anak saya. Maka kemudian menghadaplah satu persatu, mulai anak yang sulung sampai anak yang ke-7. Tapi Tuhan katakan tidak ada yang kupilih. Sehingga Samuel berpikir, apakah Tuhan salah? Dan ia tahu Tuhan tidak pernah salah. Maka dia bertanya kepada Isai, apakah ini hanya anakmu? Barulah Isai berkata, oh ada satu anak saya yang bungsu. Ia terlalu muda. Ia tidak bisa apa-apa. Ia hanya bisa mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Maka Samuel katakan, panggil dia, aku tidak akan makan sebelum ia datang. Dan begitu Daud datang, Roh Tuhan berbicara kepada Samuel, inilah dia, urapi dia menjadi raja. Karena Tuhan katakan manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Raja Daud berkata, saudaraku yang terkasih, tentang kasih yang tak berbalas. Dengan apa akan dapat kubalas kebaikanmu Tuhan? Daud menyatakan, sungguh tidak ada segala hal yang dapat dia buat untuk membalas kasih Tuhan. Walaupun ia mengorbankan segalanya, tidak cukup untuk membalas kasih Allah. Dan demikianlah di dalam kehidupan rumah tangga. Demikianlah di dalam kehidupan realitas di tengah-tengah kita. Anak-anak harus menyadari bahwa tidak ada yang dapat engkau balas atas kebaikan orang tuamu. Mungkin saudara berkata, papa saya begini, mama saya mah begini. Kayaknya enggak seperti yang firman Allah katakan. Dan seperti itulah manusia dengan Tuhan. Pernyataan-pernyataan itulah yang dilakukan manusia kepada Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan enggak hadir. Ketika saya jatuh, ketika saya sakit, ketika ini saya berdoa, mana Tuhan gak ada. Pertanyaannya, apakah betul Tuhan tidak ada? Pertanyaannya, apakah betul Tuhan tidak hadir? Apakah betul Tuhan tidak menolong? Jawabannya tidak. Tetapi manusia, saudaraku yang terkasih, mendeskripsikan kasih hanya dalam satu sisi. Apa itu? Yohanes 15 ayat 16 bagian C. Supaya
apa saja yang kamu minta kepadaku di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Coba saudara, ada nggak anak-anak dari kecil diajarin oleh orang tuanya, nih papa itu sayang sama kamu ya, nih papa kasih, papa beri ini karena papa sayang. Ada yang ngomong begitu? Nggak ada. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anak ketika apa yang dimintanya tidak diberikan, orang tuanya tidak mengabulkan, anak kecil ngomong, ih papa jahat, papa nggak sayang sama saya. Betul apa betul? Ya. Pertanyaannya, ada nggak ayah ibu tidak mengasihi anaknya? Ada. Tidak ada, saudaraku yang terkasih. Bahkan kalau bisa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk menyatakan bahwa seorang bapak, seorang ibu menyatakan kasihnya kepada anaknya. Tapi realitasnya ada banyak anak-anak berkata, papa saya begini, nggak seperti yang di firman Allah katakan. Papa saya begitu, mama saya begini, nggak seperti papa ini, papa itu. Kenapa? Karena mendeskripsikan kasih hanya pada satu sisi, pada satu gambar, bahwa setiap orang yang ketika ia meminta diberi, itulah kasih. Maka anak-anak saudara kalau yang diculik-culik di sana-sana itu kenapa? Karena tidak mengerti deskripsi kasih. Dikasih permen, dikasih sesuatu, ikut dengan orang asing. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, maka di sini ketika bicara anak mami, anak papi, itu bicara tentang anak Allah Bapa. Katakan kepada sebelahmu, saya dan engkau anak Allah Bapa. Dan bukan hanya anak Allah Bapa, tapi anak-anak yang kekasih. Saudaraku yang terkasih, saudara bukan hanya dianggap anak, saudara bukan hanya dinyatakan engkaulah anakku, tetapi anak-anak yang dikasihi dengan kasih yang penuh. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat selanjutnya tentang anak mami, anak papi, dalam tanda kutip frame sesungguhnya anak Allah Bapa. Kita baca Yohanes pasal 1, saudaraku yang terkasih, ayatnya yang ke-12, 13, kemudian lompat ayat 14 dan 18 kita baca kembali. Ya, disinilah saudara berbicara tentang kasih Allah bagi kita. Ayat 12 dan 13, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, di dalam ayat 12 3 kali dikatakan dengan jelas bahwa saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, anak-anak Allah yang dikasihi seperti Yesus dikasihi. Dan Yesus, Allah mewujudkan kasihnya melalui Yesus anaknya yang tunggal. Kita baca ayat 14, lompat ayat 18. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terus, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam ayat ini dinyatakan, saudaraku yang terkasih, bahwa Yesus adalah anak tunggal. Anak tunggal berbicara
anak yang dipenuhi dengan kasih, dilimpahi dengan segala kemuliaan. Itu yang dikatakan ayat 14. Dilimpahi dengan segala kebaikan, dilimpahi dengan segala kebenaran. Di dalam ayat 14, anak tunggal berbicara tentang kasih yang penuh, kasih yang tidak dibagi karena anak tunggal. Saudara, ayat 18 Yesus menunjukkan bahwa bukan hanya anak tunggal, tapi posisinya Yesus ada di pangkuan Bapa. Dikatakan ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini bukan berbicara, saudara, ada Allah Bapa, lalu Allah Anak di pangku, Allah Roh di samping. Berarti kita menyembah tiga Allah. Bukan. Jangan asosiasikan dengan hidup saudara. Ya, ada saya, ada istri saya, ada anak saya. Kalau anak saya di pangku, berarti itu ada dua pribadi, dua wujud. Bukan seperti itu. Tapi ayat ini berbicara tentang anak tunggal itu ada di dalam pangkuan. Pangkuan itu berada di dada, dan dada itu bicara tentang hati. Dipenuhi dengan kasih yang sungguh. Dan saudaraku yang terkasih, Yesus ini, anak tunggal Allah ini, diberikan kepada saudara, menyatakan kasih yang sungguh kepada saudara. Seperti kasih seorang ibu, seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Sehingga ada satu bagian pemazmur berkata, saudaraku yang terkasih, seperti bapa sayang anaknya, maka segala sesuatu ia kerjakan dan nyatakan bagi anak-anaknya. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berjadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Itu bentuk kasih yang tak berbalas. Jadi sebetulnya melalui kehidupan keluarga, Tuhan sedang mengerjakan, menyatakan bahwa Allah itu kasih, dan kasih Allah lebih dari segalanya. Ayat 13 katakan dari Yohanes 15 ini, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kamu adalah sahabatku. Maka pertanyaannya, sudahkah engkau menerima kasih Allah? Sudahkah engkau merasakan kasih Allah? Saudaraku yang terkasih, bagian yang sangat disenangi sekali lagi oleh banyak anak-anak Tuhan adalah bicara tentang, saudaraku yang terkasih, apa saja yang kamu minta kepadaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 7 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Namun saudara, kalau saudara ingin menikmati ayat ini, bagian ini, saudaraku yang terkasih, bagian dari kasih ini, maka saudara harus tahu yang namanya kasih yang berbalas. Loh, tadi kan ada kasih tak berbalas. Tuhan kan mau kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Lalu berbicara, kenapa harus ada kasih yang berbalas? Mari kita baca lebih dahulu Amsal 10 ayat pertama. Saudaraku yang terkasih, orang tua tidak pernah menuntut anaknya, saya itu besarin kamu, saya berikan semuanya bagi kamu, ayo kamu balas. Itu saudara, nggak ada. Kita baca Amsal 10 ayat pertama, 2, 3.
Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bagian ini saudara menunjukkan kasih yang berbalas. Amsal menyatakan bahwa seorang anak yang berbakti kepada orang tua, seorang anak yang menghormati orang tuanya, maka ia akan diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Yang artinya anak ini dilimpahi segala yang baik dari Tuhan. Ini berbicara tentang kasih yang berbalas. Kalau saudara ingin doa saudara dijawab Tuhan, maka saudaraku yang terkasih, saudara harus belajar tentang kasih yang berbalas. Bukankah Tuhan tidak menuntut balas jasa, balas kasihnya? Betul. Tetapi pada bagian ini setiap anak-anak harus menyadari bahwa ketika ia berbuat baik, berperilaku baik, bertutur kata baik, itu menyenangkan hati orang tuamu. Setiap anak-anak harus tahu bahwa ketika ia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, hal-hal yang mempermalukan orang tuanya, itu membuat orang tuanya bersuka cita. Tetapi di dalam ayat ini, Amsal 10 ayat 1, kok kenapa anak yang bebal kedukaan bagi ibunya? Ini berbicara saudaraku yang terkasih tentang pribadi bapak dan ibu yang berbeda. Ketika anak berbuat, bahasanya anak itu nakal, anak itu bandel, seorang bapak tidak panggil anaknya, ke sini nak, sini nak. Aduh nak, jangan begitu dong. Anaknya akan ketawa, ih papa cengeng, papa cemen. Tapi kalau seorang ibu memanggil anak yang tidak dengar-dengaran, anak yang maunya sendiri, ibu nasihatin, nak, jangan begitu nak, engkau menyusahkan ibu. Saudara nangis sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, anak saudara hatinya bergetar dan ia akan berubah. Dan itu bicara anak yang bebal adalah kedukaan orang bagi ibunya, yang artinya seorang ibu membeban anak-anaknya, memulihkan keadaan anaknya untuk ia bertumbuh menjadi anak yang baik. Jadi saudaraku yang terkasih, kita baca Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Ini bicara tentang perilaku anak. Mendengarkan dengan baik, dengan telinga dan hatinya, menjadikan saudara anak-anak yang menerima, yang menyatakan kasih yang berbalas. Amsal 4 ayat 1 sampai 4 kita baca 2, 3. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudaraku yang terkasih, Amsal 4 menyatakan bahwa anak-anak harus menyadari dan mulai melakukan apa yang dinyatakan kasih dari ayah dan ibunya, dengan berkata sopan, berbicara sopan, ya, bertindak baik, bertutur kata baik, dan itulah kasih yang berbalas. Orang tuamu tidak menuntut membelikan engkau ketika kaya, belikan mobil mewah, belikan ini segala-galanya.
Orang tua akan berkata, buat istrimu, buat anak-anakmu, papa, mama, cukup apa yang ada. Betul bapak-bapak? Betul. Saudara, itu. Tetapi saudara, ketika seorang anak tidak mendengarkan dan melupakan ajaran, maka ia akan jatuh dan ia menyesalinya. Dan ia, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menyadari bahwa ia melakukan kesalahan yang besar. Jadi kasih yang berbalas adalah kunci bagi pintu doa saudara. Tuhan katakan, kalau engkau berdoa, janganlah berdoa di jalan, janganlah berdoa di tempat terbuka, janganlah berdoa di tempat-tempat umum. Kalau engkau berdoa, bukalah kamarmu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Dan kalau doamu ingin dijawab, kuncinya adalah kasih yang berbalas. Kalau engkau ingin mengalami mujizat, kuncinya adalah kasih yang berbalas. Kalau engkau ingin mengalami pintu berkat, menerima berkat-berkat Tuhan berlimpah, kuncinya adalah kasih yang berbalas. Mengasihi, membalas kasih seseorang itu bukan ketika orang itu berbuat baik, bukan ketika orang itu mengasihimu, tapi berbicara kita mengasihi orang-orang karena Tuhan mengasihi kita. Seperti kasih Tuhan tak berbalas kepada kita, maka kiranya kita pun memberikan kasih yang tak berbalas. Saya mau urutkan begini. Ayah, ibu mengasihi anaknya. Maka ketika anak ini menikah dan punya anak, maka ayah dan ibu ini opa oma. Seperti opa oma menunjukkan kasih yang berbalas kepada anaknya, maka anak ini menunjukkan kasih yang tak berbalas kepada anaknya, yaitu cucu dari oma opa tadi. Saudaraku yang terkasih, saudara menerima kasih yang tidak berbalas, saudara tidak bisa membalas kasih kepada Tuhan. Yang saudara dapat lakukan adalah kepada orang-orang yang tidak mau mengasihimu, orang-orang yang cuek, orang-orang yang mungkin menyusahkanmu, tapi engkau tetap melakukan kasih karena Tuhan mengasihimu. Inilah yang disebut kasih yang berbalas kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat kunci pintu berkat dibukakan, pintu doa terbuka, pintu mujizat terbuka. Apa yang tidak engkau minta, Bapamu berikan. Kelihatannya sulit, tapi sebetulnya sangat mudah. Yang terakhir, yang sulit ini terjadi saudara karena tidak mau menjadi murid dan saksi Kristus. Persoalannya saudara, itu menjadi sulit di dalam hidup saudara, sulit untuk saudara lakukan karena saudara tidak mau menjadi murid dan saksi Kristus. Bicara tentang saksi Kristus itu bicara tentang doulos, hamba. Perhatikan di dalam bagian ini Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Saudaraku yang terkasih, di sini katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Dan itu dimulai sebelumnya. Ayat 16c, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Itulah kasih yang berbalas. Dan saya mau katakan saudara, Yesus adalah contoh bagaimana ia menunjukkan kasih Bapa yang tak berbalas secara nyata. Bukan melalui ayah dan ibu. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kamu adalah sahabatku. Dan di dalam bagian ini, mari kita melihat tadi, Yesus anak tunggal.
Yesus ada di pangkuan Bapa. Yesus penuh dengan kasih karunia, kemuliaan, dan penuh dengan kebenaran. Bicara tentang 3 dimensi dari yang dikasih, sangat dikasih. Namun apa yang terjadi dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8? Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yesus yang dipenuhi dan penuh dengan kasih Allah, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba. Ia mati di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Kasih Bapa ada di dalam hidup saudara. Kasih Bapa sampai di dalam hidup saudara. Kasih Bapa melimpah dalam hidup kita. Kita baca ayat 5 sampai 8. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berbicara tentang kasih, Yesus menunjukkan kasih yang berbalas itu dengan dinyatakan melalui keadaannya menjadi murid dan hamba, saksi. Saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, aku datang bukan karena kemauanku. Apa yang aku lihat, apa yang aku dengar dari Bapakku, itulah yang kukatakan. Itulah yang kukerjakan. Apakah apa yang tunjukkan kalau aku melakukan kesalahan? Tunjukkan kalau apa yang kulakukan itu bertentangan dengan firman. Tidak ada. Saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang dapat menyatakannya. Namun di dalam bagian ini, kalau saudara ingin menikmati kasih Allah yang penuh, yang bulat, kasih yang begitu luar biasa dalam hidupmu, maka saudara harus belajar menjadi murid dan saksi Kristus. Dan dalam bagian ini saudara tidak bisa menjadi saksi Tuhan kalau saudara tidak mau menjadi murid Tuhan. Karena murid itu punya telinga dan hati mendengar. Kebenaran firman Allah katakan, Tuhan berikan aku telinga seorang murid dan hati seorang murid. Saya katakan saudaraku yang terkasih, banyak orang mendengar ketika orang tuanya ngomong, tapi mendengarnya hanya telinga kiri, telinga kanan keluar kiri. Telinganya masuk dua-duanya tapi nggak tahu dengarnya apa. Joni, diam aja. Nanti baru papanya buka, John, kenapa nggak dengar? Papa pernah manggil saya, itu pura-pura nggak dengar. Tapi kalau orang yang telinganya peka, hatinya peka, papanya panggil pelan, John, dia langsung bilang, Papa tadi manggil saya ya. Mendengar. Itu bicara tentang murid, selalu mendengar, memperhatikan. Dan Yesus katakan, apa yang kulihat dan apa yang kudengar dari Bapakku, itulah yang kulakukan. Itulah murid. Engkau tidak dapat mengasihi Tuhan dengan menyatakan, inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain, kalau engkau tidak menjadi murid. Engkau tidak dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh berkorban segala-galanya untuk orang lain. Kasihlah seorang akan yang lain. Saudaraku yang terkasih, di tempat ini saya bicara dengan jelas. Saya bagi saudara orang lain bukan. Saya bagi saudara orang lain bukan. Orang lain lah. Walaupun saya panggil om, bukan om saya. Walaupun saya panggil bapak, bukan bapak saya. Saudara, walaupun saudara mungkin panggil papi,
emang papi lu? Bukan, orang lain. Dan biasanya kalau bicara orang lain, apakah kita mau mengasihi dengan sungguh-sungguh? Ngapain saya ngedengar? Ngapain saya ngurusin? Bapak saya bukan, ibu saya bukan, om saya bukan, tante saya bukan. Ngapain saya capek-capek? Ini bicara tentang apa, saudara? Bukan hamba. Tapi kalau engkau hamba, firman Allah katakan, kasihilah seorang akan yang lain. Orang lain engkau kasihi seperti Bapa mengasihimu. Pertanyaannya, siapa kita? Orang lain atau anak Allah? Orang lain. Jangan pernah saudaraku berpikir ini orang lain. Apalagi pengerja-pengerja, nggak mau tunduk, nggak mau dengar-dengaran sama ibu gembala dan bapak gembalamu. Karena ngapain capek-capek orang lain kok. Bukan bapak saya, bukan ibu saya. Ibu saya aja nggak begini, mama saya aja nggak begini, papa saya aja nggak begini. Mentang-mentang. Hati-hati loh, engkau hamba Tuhan. Tuhan minta engkau melakukan seperti Tuhan mengasihimu sebagai orang lain. Engkau pun harus mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihimu. Katakan amin. Kalau engkau bisa melakukan ini, pintu berkat akan terbuka, pintu doa akan terbuka, pintu mujizat Tuhan akan bukakan. Tapi kalau engkau tidak mau menjadi ini, jangan harap pintu berkat terbuka, jangan harap pintu doa terbuka. Pintu doamu terkunci, engkau berteriak Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku gak denger. Engkau berpuasa 3 hari 3 malam pun Tuhan tidak pedulikan. Kenapa? Karena engkau tidak mengasihi orang lain. Hari ini saudaraku yang terkasih, tunjukkan kasihmu kepada Tuhan dengan mengasihi orang lain. Jadikan dirimu hamba-hamba Tuhan. Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, taat sampai mati. Siapa kita? Yesus penuh kemuliaan, Yesus anak Allah, namun ia mati buat saudara dan saya, orang lain. Tapi engkau tidak mau menunjukkan kasihmu kepada orang lain. Maka Tuhan katakan, enyahlah engkau, menyingkir engkau, orang-orang yang ada di sebelah kirinya, menyingkir sana, saya tidak kenal engkau. Orang-orang itu berkata, Tuhan, saya kan orang ini, saya orang ini, saya ke gereja, saya ini, saya melayani Tuhan, saya jadi gembala di sini, saya jadi pengerja di sini, saya sekian tahun melayani Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak kenal engkau. Sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Tuhan bilang, firman Allah katakan, kapan Tuhan saya melihat engkau telanjang? Kapan Tuhan saya melihat engkau lapar? Kapan Tuhan saya melihat engkau kehausan? Kapan Tuhan engkau di penjara? Tuhan katakan, apa yang engkau buat untuk orang lain, karena aku, engkau menyatakan kasihku kepada. Di sini kebenaran firman Allah saya sampaikan, teristimewa bagi pengerja-pengerja yang masih melalaikan, tidak menghormati gembala ibu gembalamu, bertobat. Kalau engkau pintu berkat dibukakan, kalau engkau mau pintu doamu dibukakan, belajar mengasihi orang lain. Kami orang lain, dan Tuhan pun menyatakan engkau orang lain, tapi engkau dikasihi Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Saya tidak banyakkan firman, kiranya Tuhan menolong kita. Kita ini hamba, saya hamba, dan saya belajar mengasihi. Kita semua hamba, hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, ini perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Sudahkah engkau mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihimu, hai orang lain?
Kita naikkan pujian dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu.
Kami hamba-Mu berdoa, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Jadikan kami memiliki hati hamba, kehidupan hamba, melangkah sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, yang menikmati kasih sayang yang daripada-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, hari ini kami hamba-Mu berdoa, biarlah setiap hati, setiap hidup umat-umat-Mu menerima curahan kasih-Mu yang besar. Seperti yang Kau katakan, betapa besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan, biarkanlah aliran kasih-Mu mengalir, memenuhi hati kami semua. Biarlah kasih-Mu mengalir, memenuhi hidup umat-umat-Mu. Setiap kami yang hadir Tuhan, hati kami dibukakan, hidup kami dibukakan untuk menerima aliran kasih-Mu yang besar. Dan kami dijadikan baru, dijadikan lebih indah lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja secara khusus kepadamu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang bekerja secara khusus di dalam hidupmu. Kami hanya hamba-Mu yang melakukan apa yang Kau perintahkan. Dan kami menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Kalau ada hati yang keras, kalau hati yang berbatu, hati yang berpinggir jalan, hati yang bersemak duri, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Jadikan hati kami tanah yang lembut, agar firman-Mu tumbuh dan berbuah. Dengan mengucap syukur, dengan percaya mengasihi, kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Mari kami menyapa Tuhan Yesus. Ibu Gembala akan memberikan beberapa pengumuman. Silakan. Kita sudah terima firman Tuhan. Tuhan berkati buat hamba-Nya yang sudah melayani kita. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kegiatan gereja saat ini, ya saudara bisa melihat melalui Facebook live streaming ya saudaraku. Dan saudara silakan duduk. Silakan duduk Pak. Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasama dari saudara-saudara yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ya. Dan saya menghimbau bagi saudara yang nama-namanya ditulis dalam warta jemaat supaya tetap ambil bagian ya. Di sini minggu besok Ibu Elizabeth yang pimpin pujian, seingatnya ada Sonta Hedi, Bapak Hedi, Ariel dan Suli. Untuk ya saudara bisa lihat di warta jemaat, nanti kita akan WA-kan. Terima kasih buat Ricky yang sudah memasukkan di dalam apa itu namanya YouTube ya, pelayan-pelayan Tuhan. Kita mau ambil bagian terus. Dan saudaraku, doakan juga Pak Yohanes yang masih ada di Jakarta di rumah sakit, dan juga buat kesehatan Bapak Gembala ya, dan semua isi pastori dan sidang jemaat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau naikkan pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Saudara bersukacita, yang di gereja bersukacita, yang di rumah bersukacita, naikkan pujian ini bersama-sama. Bangkit berdiri dengan pujian ini. Kita nggak usah buka, itu juga harusnya sudah hafal ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan.
pastor itu setiap jam 6 sore, kalau pagi 4:30. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saudara yang ambil bagian dalam doa puasa bisa ambil bagian jam berapa saudara mau berdoa. Mari kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Tunaikan syukur padamu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan sudah berikan kesehatan buat kita semua. Dan biarlah kita mau terus berdoa biar Tuhan berikan kesehatan buat bangsa Indonesia dan seluruh dunia dengan pertolongan kasih daripada Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu ibadah-ibadah yang sudah berlangsung dimanapun ada Tuhan, juga di Taman Cibodas ini Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang sudah terima firman-Mu, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, biar tidak hilang begitu saja firman-Mu, tetapi firman-Mu boleh bekerja dalam setiap pribadi, menguatkan iman percaya kami untuk kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami Bapa. Biarlah Tuhan, oh sebentar kami akan pulang Tuhan, jaga lindungi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang bersama dengan mereka juga Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan juga yang tolong kepada kami semua Tuhan yang memberkati. Kami ingat buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan buat anak-anak kami yang bersekolah di TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi Tuhan berkati. Buat Tuhan Pak Yohanes yang ada di rumah sakit Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan memberkati ibu-ibu lanjut usia, pemuda-pemudi, mereka yang merantau jauh dari orang tua Tuhan. Engkau yang bersama dengan keluarga di kampung halaman juga buat kami yang ada di tempat ini Tuhan berkati. Bapak Gembala, Ibu Gembala dan kesehatannya, juga anak-anak seisi pastori, bahkan sidang jemaat Tuhan tidak terkecuali Tuhan berkati. Pemerintah bangsa negara Indonesia, Tuhan berikan keamanan dan kesehatan buat kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu, kebaikan kemurahan-Mu nyata bagi kami, kasih-Mu tercurah melimpah. Saat ini kami menegadakan wajah kami, mengangkat tangan kami, umat yang dikasihi Tuhan, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan. Kasih sayang Tuhan tercurah bagi kita.
Baik saudari yang di rumah, yang beribadah, Tuhan menyertai dan memberkati. Umat-umat yang dikasihi Allah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus yang menuntun membimbingmu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memeliharamu tanpa cacat celah, mengantarkanmu berjumpa dengan Yesus kekasih hatimu bersama dan di dalam kemuliaan Anak tunggal Allah Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan memberkati usaha pekerjaanmu berhasil beruntung. Tuhan menyertai dan memberkatimu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan menyertai dan memberkatimu dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Diberkatilah engkau remaja, pemuda dan pemudi. Tuhan menyertai memberkati pekerjaanmu. Tuhan menyertai memberkati hidupmu, masa depanmu. Dan Tuhan juga menyertai pendidikanmu berhasil. Pulanglah dan nikmati kasih sayang Tuhan sepenuh dalam hidupmu sekarang dan selamanya, karena kasih Tuhan tak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Berdoalah dengan